warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat, taufik, hidayah serta nyahnya, sehingga kita sama-sama pada malam hari ini bisa duduk tafakur, menjalankan sholat maghrib berjamaah disambung dengan membahas atau membaca materi kitab Naswaiful Ibad. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kehibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang senantiasa membasahi bibir kita dengan memperbanyak membaca sholawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya baik ketika kita di dunia maupun setelah kita meninggal dunia atau di akhirat kelak. Seperti biasa, kita sebelum membacakan kitab Naswaiful Ibad, mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga lantaran Fatihah yang kita bacakan, ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala dunia wal jannatin salihah bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, thumma khususan Syabdul Qadir Al-Jilani wa khususan al-Isafil Jawa wa khususan mu'allif hadil kitab Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa jami'i asadil kiram min madrasatil Qudsiyah wa min mahadi Darul Ulum syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi واغفر لنا يا واسع أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب يا واسعا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا
يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين ya rabbal alamin. Kemarin Su'ila Aliyun radhiyallahu an ma athqalu minas sama'i wa ma awsa'u minal ardi wa ma aghna minal bahri ila akhirih. Kemarin sudah saya terangkan. Yang selanjutnya wasultanul jair, dan pemimpin atau raja yang lacut, yang zalim, yang tidak adil, yang tidak lurus, itu aharru, lebih panas, ay asyaddu harron, yaitu asyaddu, lebih panas, haron kelawan temenanan, panas banget, minan nari, daripada api, daripada neraka. Jadi punya pemimpin yang lacut itu lebih panas daripada dibakar api neraka. Kenapa? Karena hidupnya tertekan, hidupnya nggak tenang, karena pemimpinnya nggak benar, bikin kebijakannya nggak sesuai dengan aspirasi rakyat. Nah, itu bikin panas. Kalau dulu kerajaan, apa kata raja jadi undang-undang. Kadang mohon maaf zaman dulu, tapi pajaknya lebih besar daripada penghasilan. Kalau kita lihat film Sunan Kalijaga ini ya, nah, yang pernah kita tonton dulu, itu kamu kalau ngambil pajak sekambing-kambingnya diangkut, dibawa ke kerajaan, itu lebih menderita, lebih panas, lebih menderita daripada neraka. Makanya kita berdoa supaya negeri kita dikasih pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang merakyat, bukan pemimpin yang zalim, bukan pemimpin merakyatnya itu kalau cuman mau dipilih, tapi merakyat seterusnya, jadi pro rakyat. Jadi muka-muka pemimpin kita gitu. Insya Allah kalau pemimpinnya adil, itu rakyatnya makmur. Wal hajatu illal laimi abradu minaz zamhariri. Wal hajatu ay tolabul hajati, yaitu mencari kebutuhan, ilal lamimi ay minas syahihi, dari orang yang medit, sahihin an nafsi, yang medit pokoknya, ada il asli, yang pondasinya itu asor itu masih rendah, pokoknya orangnya itu pelit, maka abrodu itu lebih dingin minaz zamhariri, daripada perkara yang paling dingin. Itu apa maksudnya? Jadi kalau mencari kebutuhan hajat kepada orang yang pelit itu susah, bahasanya gitu loh. Oh, kita mau orang pelit nih, mau pinjem duit susah, jangankan minta, pinjem aja susah. Jangankan perkara yang gede, perkara yang sepele aja kadang enggak dikasih, masih lebih wadem, lebih susah. Makanya jadi orang itu ya jangan pelit-pelit. Katanya orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, qoribun minan nar. Kalau neraka dekat, sama Allah jauh, sama manusia lain jauh. Itu medit, pelit. Tapi rata-rata setiap orang tuh punya jiwa pelit. Tinggal bagaimana bisa merangi apa enggak. Bisa merangi enggak. Rata-rata itu punya jiwa, aslinya itu pelit.
cuman bisa mengendalikan apa enggak. Memang ada yang sahwa, ada yang memang sifat dermawannya itu luar biasa. Ada yang enggak tegaan, tapi ada yang sebaliknya, raja tega. Bodoh amat tetangga enggak bisa makan, yang penting saya kenyang. Enggak peduli tetangga enggak punya duit gitu. Yang penting saya bisa happy ya banyak. Tapi mohon maaf sebaliknya Pak, Bu, kadang orang dikasih hati itu kadang ngerogoh rembelo kata orang Jawa itu. Artinya apa? Dipinjemin iya, tapi kalau kita mau minta itu susahnya luar biasa, ada nggak Bu? Nah, kadang kalau minjem tuh ya Allah luar biasa deket-deketin, tapi kalau sudah dikasih pinjeman balikinya tuh uang elepol. Kadang malah jadi berantem. Yang lebih aneh lagi, kadang belum bayar ngomongnya sudah bayar. Itu yang parah itu. Udah bayar, nggak inget ya kapan. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu dipertegas, kalau kita utang piutang itu tolong dicatat Bu, tanggal berapa, dan mendatang kalau gede utangnya itu datangkanlah saksi. Supaya apa? Supaya akadnya itu tidak disalahgunakan. Karena jangan sampai, mohon maaf nih, jangan sampai orang yang utang itu mati masih dalam keadaan belum bayar, sedangkan dia mampu membayar. Kalau ada orang utang, dia mampu bayar, tidak mau membayar, maka besok di alam kuburnya dia akan dibelenggu sampai yaumil kiamah dengan belenggu api neraka pakai rantai. Caranya gimana? Kakinya ditekuk ke belakang, diikat ke leher. Kakinya ditekuk ke belakang gini, terus diiketin ke leher belenggunya itu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat kalau utangnya itu tidak lunas. Alasannya apa? Karena waktu di dunia dia seharusnya mampu bayar, cuman memang diendi-endi atau memang nggak mau bayar. Ada yang nggak kayak gitu? Banyak ya, banyak yang terjadi. Ini bahaya, ini perlu diingatkan. Makanya saya pernah dengar ceramah, galakin nggak apa-apa orang yang ini ceramah kontroversi, monggo silahkan galakin sedikit, nggak apa-apa. Si pengutang itu takut besok di akhirat lebih parah lagi gitu loh. Kalau ngingetin tuh, kalau udah diingetin terus nggak mau bayar, galakin dikit nggak apa-apa, karena kasihan besok di akhirat akan menjadi beban bagi dia. Jangankan di akhirat, di alam barzahnya setelah mati itu sudah jadi beban bagi si pengutang. Dan kita jangan segan-segan untuk mengingatkan nggak, mohon maaf nih, biarin aja lah gitu ya. Kalau biarin aja kadang, mohon maaf nih, memang orangnya lupa beneran, tapi jarang sih orang utang lupa. Ada nggak? Jarang sih, kecuali utangnya kecil ya, 10.000, 5.000 mungkin bisa lupa. Tapi kalau utangnya sudah bunyi jut-jut ya kayaknya susah lupa ya. Masa utang 10 juta lupa itu kayaknya nggak mungkin dah. Nah itu besok. Dan besok ini orang yang ngutangin, kalau si pengutang itu memang sengaja tidak mau bayar, nggak mau bayarnya sengaja, bukan karena tidak mampu ya, karena memang nggak mau bayar sedangkan dia ada, besok bisa diminta di akhirat. Tapi jangan ngarep 10 juta terus bayarnya 10 juta, enggak. Besok tukerannya pakai pahala. Kalau umpama pahalanya si pengutang ini habis, udah ditransferin kan, utangnya banyak kan, pada minta gantian dosanya si yang ngutangin dikasihkan si pengutang. Ini hati-hati kalau punya utang, diinget-inget. Tapi kalau kecil-kecil aja ya mohon maaf, terus orangnya meninggal ya jangan saya tagih di akhirat, jangan. Kalau cuma 50.000 bismillahirrahmanirrahim kita ikhlasin, kasihan ya. Tapi kalau utangnya yang gregel itu, kalau utangnya bunyinya jujut itu ya, nah itu rada
Susah itu. Ngiklasin rada susah itu. Kasihan juga kalau dipikir, cuman kadang orang nekat sih memang utang nggak mau bayar. Nah ini berat Pak, orang utang itu berat. Tapi kalau utangnya karena memang untuk kebutuhan, ya untuk kebutuhan dan tidak mampu sama sekali untuk bayar, ini ada keterangan bahwa dalam satu hadis keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan nanggung. Itu bagi orang yang memang benar-benar butuh untuk ngutang. Contohnya lah ngutang untuk makan, ya. Karena memang nggak ada sama sekali yang bisa dimakan, ya terpaksa ngutang. Nah itu nggak apa-apa. Atau minta-minta itu boleh Pak. Kalau memang kepepet-pet. Bukan jadi penghasilan, bukan jadi profesi. Kalau jadi profesi nggak boleh, haram. Minta-minta jadi profesi haram. Tapi kalau benar-benar butuh untuk sekedar makan saat itu boleh. Makanya nih yang sering minta-minta itu hukumnya haram itu, bukan makruh lagi, haram. Kenapa? Memang dia buat penghasilan. Ya sekarang satu hari ya dari jam pagi jam 7 berangkat jam 10 dapat 200.000 bilang sepi. Itu kalau bukan penghasilan apa lagi? Jam 7 pagi pulang jam 10 istirahat, ditanya udah dapat berapa? Sepi, cuma dapat 200.000. 200.000 ojol udah narik kemana-mana itu. 200.000 dibilang sepi, itu haram itu hukumnya kalau minta-minta untuk penghasilan, untuk profesi. Abradu minaz zamhariri. Wasobru, sabar itu amaru, lebih pahit, minas sami, daripada racun. Sabar itu pahit. Ya banyaklah contohnya sabar itu banyak. Mohon maaf nih kalau sabar kita urusan dengan Allah dikasih penyakit enggak kunjung sembuh. Mohon maaf kadang gergeten. Umpama nih mohon maaf nih sakit wudun. Wah, wudun pernah sakit itu enggak? Yang deket selangkangan itu apa namanya ya? Bon, bukan Pak, bonen. Itu sakit panasnya luar biasa itu. Itu bawaannya mau geremeng, ya obatnya apa ini? Luar biasa. Itu padahal kita disuruh bersabar. Lah orang yang sakit dapat pahala itu sakit diiringi dengan sabar. Yang akan dapat pahala dan menggugurkan dosa. Tapi kalau dikasih sakit, grunek melulu, ya mohon maaf Pak, nggak ada pahalanya. Sakit grunek melulu. Kadang nanya, ya Allah salah saya apa ya Allah? Ya nggak usah nanya salahmu apa. Banyak kalau dihitung-hitung salah kita. Kadang kan kita gitu. Sakit nggak kunjung sembuh, baru 5 hari nggak sembuh, mau ya obat apotek udah, warung udah, ke dokter udah, nggak juga sembuh. Grunek tuh mulai. Ya Allah dosa saya apa ya Allah. Kalau aku dengar banyak Pak dosa, coba dipetani dah hatu-hatu. Jangan banyak grunek ketika sakit. Tapi ini berat. Siapa yang sabar itu? Contoh siapa? Nabi siapa Pak? Nabi Ayub alaihissalam. Dalam kitab Duratun Nasihin itu Nabi Ayub sakitnya 18 tahun. Lama sebentar? Bu, 18 tahun lama apa sebentar? Lama. Suwepol itu sakitnya, sampai kalau dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan dikucilkan sama masyarakat. Padahal dia tadinya orang kaya raya, punya perkebunan, punya tanah luas, punya peternakan, sampai habis ludes. Sampai habis ludes 18 tahun itu ketika Siti Rahma istrinya itu cuman nasihatin doang, ngomong. Wahai Nabi Allah, engkau kan seorang Nabi. Seandainya engkau mau berdoa untuk kesembuhanmu, pasti Allah akan angkat penyakitnya. Ini Siti Rahman nasihati gitu. Seandainya engkau mau aja berdoa untuk minta kesembuhan kepada Allah, pasti Allah angkat penyakitnya.
Kata Nabi Ayub, coba kamu hitung, saya dikasih kenikmatan oleh Allah berapa tahun? Kata Siti Rahmah, kurang lebih 80 tahun. Sekarang saya sakitnya berapa? 18 tahun, belum ada apa-apanya. Malu saya minta sembuh. 18 tahun izin minta sembuh. Lah kita baru sakit semalam, sakit gigi aja, wah ya Allah. Baru semalam itu Nabi Ayub dihitung 80 banding 18 tahun. Itu enggak berani minta, malu. Ya Allah, saya malu mau minta sembuh, malu. Enggak berani. Padahal itu luar biasa sakitnya Nabi Ayub. Kalau ditimpakan orang biasa yakin tidak kuat. Tapi Nabi Ayub sangat sabar. Itu sesabar itu, mohon maaf nih, sesabar Nabi Ayub tidak termasuk ulul azmi. Padahal kalau kita lihat sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa, tabahnya luar biasa. Ulul azmi itu siapa sih? Orang-orang atau nabi-nabi yang dikasih predikat orang yang paling tabah. Siapa ulul azmi, Mas Irwan? Minim itu Musa. Untuk nyingkat aja, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. 5 nih, minim Musa, Ibrahim, Nuh, terus Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Ayub enggak termasuk ulul azmi, enggak, padahal sabarnya luar biasa. Wasobru amaru minasami, sabar luar biasa. Makanya orang yang sabar itu besok insya Allah masuk surganya cepat. Masuk surganya karena Allah itu senang. Innallaha ma'as sobirin. Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Tapi beda ya, sabar sama lelet beda. Ini kadang anak-anak kan gitu, masih main game gitu kan, disuruh beli apa gitu, beli itu, sabar ngapa? Itu mah bukan sabar, lelet. Sabar itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang waktunya belum nyampe, itu namanya sabar. Contoh, kita ada janjian sama temen, kebetulan semesti perhitungan kita itu jam 9 udah nyampe, karena kan kondisi Jakarta, Tangerang dan sekitarnya kan macet kan, sering macet. Nah, itu kena macet kan nggak nyampe-nyampe, itu namanya sabar nunggunya. Sabar nih udah berusaha, itu benar sabar yang beneran. Nah, ini nggak ada apa-apa. OTW, kadang ngomong OTW orangnya masih mandi, bener nggak? Sekarang cuma buat alasan doang. Cepetan berangkat OTW, walah OTW belum ngapa-ngapa, bohong namanya itu. Wakila, dan dikatakan an-namimatu amaru minas sami, dan dikatakan adu-adu atau adu domba itu lebih pahit daripada racun. Adu domba, kalau kesini ngomongnya A, ke saudaranya satu ngomongnya B, akhirnya si ini A sama B berantem, wah dia kepok tangan, itu namanya adu domba itu. Adu domba, ini nggak boleh itu. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata, la yadkhulu, tidak akan masuk, al jannata, ke surga, ke dalam surga, siapa? Fattatun, orang yang adu domba. Orang yang seneng kalau saudaranya berantem diadu-aduin, itu tidak akan masuk surga. Makanya kalau pernah tobat, jangan kan kadang kita seneng ada saudaranya berantem sama yang lain. Mohon maaf nih, ada sifat orang yang kayak gitu. Itu namanya fattatun bahasanya. Fattatun, orang yang suka adu domba. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Abu Dawud, ditambah lagi Abu Dawud.
wa bi fathil qafi wa tasdidit ta qattatun ai namamun, yaitu orang adu domba. Kama fi riwayatin waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala laisa minni dzu hasadin, tidak termasuk dalam golonganku dzu hasadin, orang yang mempunyai sifat dengki. Wala, dan tidak masuk dalam golonganku namimatin, orang yang suka mengadu domba. Wala, dan tidak masuk pada golonganku kahanatin, perdukunan. Wala anak minhu, dan saya tidak masuk dalam golongan itu, kata baginda Rasul. No, orang yang tidak masuk dalam golongannya pengikut Rasulullah SAW yaitu orang yang punya sifat dengki. Sifat dengki itu mesti ada, Ustadz. Iya. Caranya gimana? Sering saya katakan, kalau kita hasud sama orang, doain yang kita hasuti tadi untuk mendapatkan kebaikan. Contohnya nih, kita dengki sama tetangga kita bisa beli mobil. Kalau orang dengki diumbar itu seneng kalau mobilnya tadi baret, ya kan? Alhamdulillah mobilnya kecelakaan tuh tetangga. Umpama nih, itu hasad, itu dosa itu. Caranya gimana? Doain, ya Allah semoga mobilnya barokah, mobilnya bermanfaat. Siapa tahu tetangga kita punya mobil, ada yang sakit dianterin, ada orang hajatan, nikahin, ikut nganterin, kan bisa minjem, itu kan luar biasa. Tapi kalau orang hasad enggak. Orang hasud itu isinya di dalam hati itu kebencian. Makanya kategori hasud itu apa sih? Seneng, fariha inzala nikmatul ghair. Kalau ada orang lain nikmatnya hilang tuh bahagia banget. Ada kenikmatan orang lain hilang, seneng. Ada orang lain rumahnya kebakaran, alhamdulillah, itu hasud. Itu tandanya hasud. Nah, jadi kalau ada orang dalam keadaan posisi kecepit dia malah seneng, itu tanda-tanda hasud. Nah, caranya gimana untuk ngilangin? Doain orang yang dihasudin, atau sebaliknya jangan diinget-inget. Udah gitu. Yang paling bagus itu ya didoain aja. Setiap ada muncul hasud beristighfar, terus doain baik-baik. Karena setiap orang itu hampir punya sifat hasud tadi. Wala namimatin, dan tidak masuk golonganku yaitu orang yang suka adu domba. Wala kahanatin, dan orang tidak masuk dalam golonganku yaitu tukang, yaitu dukun, apa namanya, juru bedek kan dukun, tukang nebak, peramal. Peramal lah yang pas. Tidak masuk dalam golonganku peramal. Wah, diterka nih Irwan, lobat, tak lihat garis tangannya. Wah, umur sekian begini, sekian begini. Ya kalau pas ramalnya pas bagus ya kan. Kalau pas ramalannya jelek kan jadi ketakutan. Si A umpama nih begini, nasib tuanya begini nih, makanya nggak boleh. Kita datang ke dukun, mohon maaf nih, kita datang ke dukun untuk minta sesuatu dengan perdukunannya tadi, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bukan 40 tahun ya, 40 hari. 40 hari sholat kita sia-sia, tidak diterima. Datang doang nih ke dukun, nggak diterima. Nah, makanya kata Kiai Zainuddin MZ, dukun nama Kiai itu beda tipis. Karena dukun sekarang juga sama, pakai udeng-udeng ya, pakai udeng-udeng, pakai ridak, pakai jubah. Bedanya dikit, ternyata menggandakan duit kayak gitu, sama kan, yang dibaca juga sholawat naria lagi. Makanya susah membedakan, itu susah. Biasanya kalau kiai didatangin itu ngasih ijazah. Ngasih ijazah itu ngasih amalan. Nina, dan tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu biasanya kiai. Ini baca setelah sholat, kalau kamu mau pinter, taruh tanganmu di ulu hati atau di sini apa namanya, dada sebelah kiri. Baca alam nasroh 3 kali.
Setiap habis sholat, insya Allah Allah akan membuka hatimu. Ini ijazah kayak gitu. Baca kita habis sholat fardu, alam nasroh laka sodrok, apal sampai akhir, baca 3 kali, akan cerdas otak kita. Itu nggak apa-apa, ngamalin kayak itu bukan dukun. Dari kiai itu namanya ijazah, ngamalin. Kalau kamu cerdas, bangun tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat, habis sholat hajat jangan tidur, baca wirid bagi anak yang masih sekolah, masih berpendidikan. Baca apa ya Kiai? Baca ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Berapa kali Kiai? 1000 kali. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Nggak ada sedikit pun unsur syirik. Ya Fatahu wahai zat yang maha membuka, ya Alim wahai zat yang maha pinter. Supaya apa? Kita dibuka hati kita, dibuka otak kita supaya cerdas. Nah, itu ijazah kiai saya itu. Kiai saya kalau ijazah gitu, bangun tengah malam, usahain baca ya Fatahu ya Alim bagi pelajar 1000 kali. Kalau nggak kuat 1000 kali, 100 kali. Yang penting usahain baca, habis itu doa. Wah. Itu ijazah kiai. Boleh nggak diamalin? Boleh. Wala ana minhu. Nah, saya tidak termasuk dari golongan-golongan tadi, gitu loh. Hasad, namimah, kahanah, enggak. Mungkin sampai sini ada yang perlu kita bahas. Kalau nggak ada, kita lanjutkan makalah selanjutnya. Ya. Tadi bicara masalah utang. Nah. Kalau utang undangan kita beras 1 karung. Ya. Ya. Ya, ini yang berat, tradisi tapi jadi berat nih, mohon maaf. Orang hajatan, ya. Itu nitip, bahasanya nitip sih. Tapi biasanya gini Pak, biasanya ada akad sebelumnya. Pak Bagio, kan Pak Bagio mau hajatan nih, saya nitip telur ya, 1 tray 15 kilo. Sampean bilang, iya, karena ini sudah tradisinya kalau nitip itu biasanya jadi kayak ngutang. Itu besok kalau saya hajatan, itu balikin. Tapi mohon maaf nih, kalau amplop itu enggak, itu amplop itu kan walaupun ditulis itu bukan utang piutang tuh, mohon maaf no, jangan disamakan. Kalau tadi nitip ada akad dan bentuknya kita tahu, bentuknya tahu, mau telur, mau beras, mau mie, mau aqua, kita tahu. Tapi kalau amplop jangan dianggap itu utang, mohon maaf nih. Pak Mugito ngamplop saya 1 juta umpama, terus saya harus balikin 1 juta, umpama saya nggak mampu nih, besok cuma 100.000 umpama ya, itu jangan dianggap utang. Kan aku dulu ngamplop sampean 100 juta, itu bukan utang piutang itu. Tapi sebaiknya memang harus balikin sama atau dilebihin sebaiknya. Tapi kan kadang ekonomi kita kan nggak, mohon maaf nih, nggak pas bagus. Pasor yang tadi ngamplop gede, ekonomi kita pas anjlok, waduh kelebukan ya saja. Makanya mohon maaf diukur, nggak apa-apa, itu bukan utang piutang. Saya ulangi lagi, amplop itu walaupun ditulis itu bukan utang piutang, tapi sebaiknya kalau balikin itu sama atau dilebihin, itu sebaiknya, tapi bukan utang piutang. Kalau umpama nggak mampu, balikin separohnya, ya nggak apa-apa, namanya nggak mampu karena bukan utang. Namanya amplop itu bukan utang ya. Nah, tapi kalau tadi nitip tadi utang, beras kan masalahnya sebelumnya ngomong dulu, bukan ujuk-ujuk datang bawa telur, enggak. Biasanya gitu Pak ya, benar enggak? Ini di tradisi loh, ini ngomongin tradisi kampung kita. Biasanya kalau mau hajatan orangnya datang dulu, mau dititipin enggak gitu kan. Nah, orangnya bilang boleh, apa? Aku yang kayaknya belum itu telur, ya udah besok telur berapa? 1 ikat nggak apa-apa deh, mau 1 tray 1 peti. Ya udah besok pas kita hajatan ya balikin gitu. Harganya beda, bodo amat. Pas beli dulu sekilonya 10.000. Pas balikin sekarang sekilonya 32.000 ya resiko.
resiko itu namanya. Nggak apa-apa. Aku maunya nggak mau duit 10.000 dulu seperti cuma 15 kilo ya, kurang lebih 150. Sekarang telur 32.000. Kalau kali 15 berapa itu? Nah, hitung sendiri dah. Ya kelenger nggak apa-apa. Dulu utangnya kita itu nggak apa-apa, itu dianggap kayak utang nggak apa-apa. Tapi kalau amplop bukan. Saya ulangi lagi, amplop bukan. Tapi tetap usahain balikinnya sama kalau pas kita kondangan atau dilebihin sedikit. Ini karena ada dalilnya masalahnya. Kita lanjut. Masih lama ya, Wan? Wal maqalatu sadisatu, makalah yang ke-6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la darolahu. Ad-dunya, dunia ini, daruman, negaranya orang, daerahnya orang, desanya orang, la darolahu, yang tidak punya negara lagi, yang nggak punya rumah lagi, yang nggak punya desa lagi, li zawaliha, karena akan hilangnya dunia. Artinya apa? Kalau kita mendewakan dunia, ya cukup di dunia ini aja, karena setelah kematian dunia tidak dibawa. Dunia tidak dibawa. Makanya orang yang paling bagus, orang kaya yang dermawan. Kenapa? Karena dunianya dibawa. Dunia yang dibawa itu ada, yaitu dunia, harta dunia yang disedekahkan. Contohnya punya rumah atau punya tanah diwakafkan untuk pesantren, untuk masjid, itu dibawa. Bawa itu sampai mati. Punya rezeki duit, ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau pembangunan sesuatu yang bermanfaat, terus kita ikut nyumbang, itu dibawa. Jadi tidak semuanya hilang. Yang dimaksud di sini apa? La darolahu. Ya memang nggak dibuat apa-apa, cuma untuk memperkaya diri sendiri. Wah, itu orang yang punya dunia, tapi dunia itu akan hilang. Ad-dunya, dunia itu apa namanya, daru man la darolahu, desanya orang yang tidak punya desa lagi setelah kehidupan dunia, maksudnya. Wa maluman la malalahu, dan hartanya orang yang tidak harta lagi. Artinya setelah habis di dunia, ya besok di akhirat nggak punya harta lagi. Karena saking hubbud dunya, saking cintanya terhadap dunia. Kalau orang yang sudah terlalu cinta terhadap dunia, mohon maaf, hasilnya pun, cara mencarinya pun enggak mikir itu halal apa haram. Yang penting saya kaya, saya makmur, saya sugih. Wah, itu. Nah, kalau orang kayak gini, ya mohon maaf, besok di akhirat enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa sama sekali. Kadzalika walaha yajma'u mala aklalahu. Begitu juga orang yang ngumpul-ngumpulin dunia, itu di kitab ini disebutin la aklalahu, itu orang yang enggak punya akal. Orang enggak punya akal. Dunia dikumpul-kumpulin doang, ya kan? Habis itu cuman dikumpulin, sedekahin kagak, berbagi sama orang miskin kagak, boro-boro untuk bangun masjid, boro-boro untuk membantu pesantren kagak. Yaitu orang yang la aklalahu, orang yang tidak punya akal. Kamilun, yang sempurna. Wa yastahilu bisahwatiha man la fahmalahu. Dan orang tadi ketungkul, apa namanya, sibuk dengan keinginannya, la fahmalahu, yang tidak mempunyai kefahaman sama sekali. Ya, makanya dunia itu kal ajuz, dunia itu kayak nenek-nenek. Katanya ad-dunya kal ajuz, dalam kitab apa ya, saya lupa itu. Dunia itu kayak nenek-nenek. Artinya apa? Ya kelihatannya kalau dari jauh indah, tapi kalau dideketin bener enggak. Jangan marah, Nek. Artinya apa? Membujuk fata morgana. Dunia itu fata morgana.
Jadi kalau dilihat dari jauh kelihatan ada air. Artinya apa? Nikmat banget kehidupan dunia. Ternyata setelah dideketin tuh dunia, artinya setelah habis itu dunia hilang, kita berpindah alam, dunia itu ternyata cuma sebagai penyesalan doang. Ya Allah, saya dulu kerja siang malam, pelit saya luar biasa. Sekarang saya menghadap-Mu ya Allah, nggak punya apa-apa. Wa 'alaiha yahzunu malla ilma lahu, dan atas dunia orang sedih. Lah orang ini la ilma lahu, dianggap orang yang tidak punya ilmu. Wah, kita ini masuk nih. Kita kalau nggak punya duit sedihnya luar biasa ini. Berarti kita itu la ilma lahu. Nggak punya ilmu. Waduh, parah nih. Walaha yahsudu malla lubbalahu, dan karena dunia yahsuduman berbuat hasad siapa orang lalu balahu yang tidak punya akal. Luba itu akal. Walubu wal aklu, yang dimaksud lubu itu atau luba itu akal. Berarti orang yang hasud dengki terhadap dunia itu dianggap orang yang tidak punya akal. Ya, ini memang rata-rata kan orang hasud karena dunia. Kalau hasud karena ilmu gimana? Kalau hasud karena amal gimana? Makanya ada hasad yang diperbolehkan. Tapi menurut saya ini bukan hasad, walaupun hadis, bukan hasud yang mengharapkan zawalu nikmatil ghairi, enggak. Tapi keinginan. Walaupun kalimatnya di hadis itu hasad ya. Ada hasad yang diperbolehkan itu dua. Satu, ketika orang punya rezeki banyak, dia bisa beramal dengan rezekinya. Wah, dia dengan rezekinya itu dia bisa beramal, bisa membantu masjid, fakir miskin, membantu macam-macam. Wah, kita hasud, tapi hasud sini bukan hasud mengharapkan hilangnya nikmat dia, bukan. Tapi ya Allah, saya kalau Engkau kasih gini ya, Engkau kasih seperti dia, kekayaan saya juga akan berbuat kayak begitu. Wah, itu boleh. Itu diperbolehkan. Itu tapi kalau saya mengartikan itu bukan hasud, tapi di hadis kalimatnya hasad juga, kepingin. Dan yang kedua, orang yang dikasih ilmu banyak bisa mengamalkannya. Nah, itu kita boleh hasud kepada orang, tapi bukan hasud, kembali lagi. Itu bukan bermakna hasud yang sesungguhnya, hasud yang zawalu nikmatul ghair, bukan. Tapi kita kepingin bisa punya ilmu yang banyak, bisa mengamalkannya. Orang ahli ibadah luar biasa, kayak Pak Kasno, adzan sudah di masjid gitu ya. Sebelum adzan, kita kepingin, boleh. Tapi kepingin. Kita lihat orang, itu luar biasa itu orang. Ibadahnya hampir nggak pernah telat sholat jamaah. Wah, kita boleh kita ngiri, boleh. Tapi ngiri kita itu bukan mengharapkan nikmatnya dia. Kalau dia sakit nggak ke masjid, alhamdulillah, bukan itu. Kita lihat ahli ibadah, Pak Kasno sakit kakinya nggak bisa ke masjid, alhamdulillah, itu nggak boleh. Iri di sini, hasud di sini itu bukan itu, tapi kepengin ngikuti jejak yang sama. Nah, itu diperbolehkan. Makanya hasud yang dalam hadis itu kalau saya memahami bukan hasud seperti makna hasud yang sesungguhnya. Kalau makna hasud yang sesungguhnya dilarang itu fariha inzala nikmatul ghair. Seneng kalau orang lain yang kita hasutin nikmatnya hilang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.